pakai tangan, dia itu jepit tangannya kayak gini, jadinya di sini ada penanya kayak gitu, pakai nulis kayak gitu. Jadinya itu apa ya, kayak ada rasa apa, kayak gimana, kayak gitu di hati itu, kayak terenyuh kayak gimana kayak gitu ya. Pokoknya itu luar biasa kayak gitu. Terus yang pakai kaki itu dijepit pakai kakinya kayak gitu, pokoknya macam-macam. Terus yang apa itu, senyumnya itu nggak pura-pura. Terus kalau yang dapat hadiah itu senengnya kayak apa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal apa ya, cara caraku, ceritaku merawat anak berkebutuhan khusus ya. Ini cerita pribadi saya dulu pas sayanya apa ya, pertama kali di Jakarta itu saya eh, eh, apa ya, baru apa, baru eh, ya maksudnya itu nggak ada salahnya sih nyoba-nyoba gimana sih rasanya kerja di Jakarta kayak gimana kayak gitu. Pas apa, kebetulan pas saya ikut makku di Jakarta itu ada yang nawarin, tetangga makku katanya, kamu mau nggak eh, apa, ngerawat anak yang berkebutuhan khusus, katanya kan kayak gitu. eh, nggak, terus kerjanya gimana, saya kan nanya kayak gitu. Kerjanya itu cuma nganterin dia sekolah, terus nganterin dia terapi katanya mah. Jadi dia tiap hari kamu di rumah itu jarang. Terus itu katanya itu tinggal di apartemen kayak gitu. Mikir saya, wah tinggal di apartemen berarti orangnya itu orang orang punya lah, mikir saya kan kayak gitu. Namanya saya namanya orang baru dari kampung terus kerja di apartemen kan kayaknya wow gitu lah mikirnya. Habis kayak gitu terus dikenalin kan sayanya, dikenalin sama majikan saya, majikan cewek sama majikan cowok kayak gitu. Terus habis udah dikenalin keng keng kong kali kong, ya namanya gaji dulu itu paling berapa sih, paling masih berapa ya, sebulan kalau nggak saya 250 kayaknya, 250.000. Dulu dulu segitu mah ya bagi saya mah udah lumayan kayak gitu. eh, ya gitu, beginilah ceritanya. Jadinya itu pas sayanya diantarin ke tempat apa itu, sekolahnya dia itu, tak lihat itu apa ya, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus itu banyak banget. Ada yang masih kecil, ada yang sedang, ada yang remaja, ada yang udah tua kayak gitu. Pokoknya di situ itu macem-macem orang. Eh, Pas sayanya di situ kayaknya itu ada rasa apa, terharu, ada rasa nangis, ada rasa gimana ya, mikir saya pas ngeliat eh, anak-anak di situ yang sekolah di situ itu, kayaknya tuh ada rasa apa ya, ada rasa pengen nangis di dalam hati tanpa sadar itu apa ya, mata saya menetes air mata kayak gitu ya. Namanya juga orang apa, cengeng kayak gitu ya, sayanya cengeng yang lihat kayak gitu mah langsung apa ya, langsung ada tetes ya tetesan air mata kayak gitu ya. Habis kayak gitu ada rasa syukur, biarpun mikir saya orang nggak punya tapi masih diberi apa, fisik yang lengkap kayak gitu. Saya di situ itu bertemu sama teman-teman yang
maaf aja ya, notabene itu kadang jalannya nggak sempurna, terus tangannya juga nggak sempurna, kadang ada yang tangan, kaki, keempat-empatnya nggak sempurna, ngomongnya juga nggak sempurna, pokoknya banyak banget macam-macam anak khusus di situ itu banyak macam. Jadinya saya apa ya, di dalam hati berkata alhamdulillah, biarpun saya orang serba kekurangan apa, tapi saya masih bersyukur dikasih kelengkapan fisik saya, tangan, hidung, kaki, semuanya lengkap, biarpun hidung saya pesek, udah bersyukur gitu aja ya. Emang udah dari sononya pesek ya, alhamdulillah, tak syukuri aja kayak gitu ya. Habis kayak gitu, mm, belajar di tempat terapi kan, dikasih tahu caranya nerapinya kayak gimana, diliatin di situ di tempat terapi juga, banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus tuh banyak banget. Saya melihat kedua orang tuanya itu biar eh, gigi semangat biar anaknya itu seperti anak normal-normal lainnya kayak gitu. Pokoknya itu mereka apa ya, orang tua yang apa sih ya, hebat lah ibarat kata, biarpun anaknya kayak gitu itu nggak ditelantarkan, tapi mau 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 mengayomi, mau ngopenin, pokoknya diterapiin, disekolahin kayak gitu. Itu kayaknya itu tak lihat itu, mm, luar biasa lah ibarat kata kayak gitu ya. Eh, Pas kayak gitu, pas di tempat terapi dulu ya, di tempat terapi itu kan kadang eh, suruh belajar tangan biar gerak, kaki biar gerak, ntar apa kayak tangan dinaikin ke atas kayak gitu, suruh megang apa, nyampe berapa berapa setengah jam atau enggak 1 jam kalau nggak salah ya, kurang lebihnya kayak gitu. Soalnya udah lama banget, agak-agak lupa itu waktu saya masih belum menikah gitu ya. Waktu saya belum menikah kayak gitu ya, masih baru baru ke Jakarta pertama kali kayak gitu lah, bukan pertama kali, kedua kali kayak gitu ya. Jadinya kalau mengadu nasibnya baru sekali kayak gitu. Bisa kayak gitu, eh eh, kayak merangkak, ntar kayak merangkak, kakinya diselipin di perut, jadinya tangannya biar jalan kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu main bola, eh, lempar-lempar bola biar tangannya kuat, bisa makan sendiri. Jadinya anak yang tak tak asuh itu kalau makan itu suruh sendiri biar dianya itu belajar tangannya biar kuat kayak gitu ya. Kalau ya kayak gitu di rumah juga suruh terapi kayak gitu, dibeliin alat juga sama majikan saya ya kayak gitu ya. Namanya anak mah kalau sama orang tua mah nggak bakalan beraninya kan sama saya. Kadang itu dia marah sama saya, kadang kemungkinan ya saking capeknya kali ya, pagi siang sore suruh latihan, jadinya mah kadang sering kali saya kena gigitan dia gitu. Mungkin gigitan apa ya, benci apa diluapkan ke saya kayak gitu ya. Jadinya ya tak terima aja, mungkin udah nasib saya kayak gitu ya. Terus kalau di tempat apa, di tempat sekolahnya dia itu rata-rata kan kayak gitu, tapi saya melihat mereka itu semangatnya itu tinggi banget kayak gitu. Kenapa saya bilang kayak gitu, pas ada permainan kayak gitu, dia mereka itu pantang menyerah, yang di situ itu diajarin biar mereka itu mandiri. Kalau udah nggak sekolah di situ dia diajarkan mandiri, praktek apa biar maaf aja ya, nggak minta-minta di jalanan kayak gitu ya. Mereka diajarin kayak gitu. Kenapa saya bisa ngomong mereka semangatnya tinggi, pas kebetulan itu kan ada lomba ya,
pas hari 17-an kalau nggak salah ya, ada lomba kelereng, ada lomba masukin pena di botol, uh, menggambar atau nggak menulis kayak gitu yang bisa saya ngomong karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kayak gitu. Biarpun kadang maaf aja kan ini pas apa itu dulu itu menggambar ya kalau nggak salah ya, menggambar itu ada yang tangannya nggak sempurna, cuma apa tangannya itu nyampe siku sini doang dua-duanya kayak gitu, suruh menggambar. Tapi biarpun dengan keterbatasan fisik mereka itu dia semangat, biarpun nggak bisa pakai tangan, dia itu jepit tangannya kayak gini, jadinya di sini ada penanya kayak gitu, pakai nulis kayak gitu. Jadinya itu apa ya, kayak ada rasa apa kayak gimana kayak gitu di hati itu, kayak terenyuh kayak gimana kayak gitu ya. Pokoknya itu luar biasa kayak gitu. Terus yang pakai kaki itu dijepit pakai kakinya kayak gitu, pokoknya macam-macam. Terus yang apa itu senyumnya itu nggak pura-pura. Terus kalau yang dapat hadiah itu senengnya kayak apa kayak gitu. Biasalah namanya manusia kalau dapat hadiah, mas siapa sih yang nggak mau, pasti seneng. Saya juga kalau dikasih hadiah mau aja. Kayak gitu pokoknya itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kan ada juga yang orang itu kan anak berkebutuhan khusus itu kan cerita sama saya, katanya saya itu mbak, manggil saya itu mbak, saya jaga siapa kayak gitu kan, mbak siapa gitu misalnya, mbak si A kayak gitu. Saya naik angkot sendiri, PP sendiri, tapi dia nggak bayar sendiri kayak gitu. Terus dia juga ada yang punya kerjaan tetap kayak gitu. Pokoknya itu luar biasa lah kayak gitu. Terus katanya ada yang curhat, oh saya lagi naksir sama itu katanya. Saya mah sambil ketawa, udah ya udah. Terus dia gimana tak gituin, oh dianya mau katanya, udah jadian aja tak gituin kan. Gaya saya jadian aja, pokoknya saya ngasih semangat pada mereka kayak gitu. Kalau ada yang ngomong sama saya, ada yang itu saya kayak gitu ya. Terus mbak saya lagi naksir sama mbaknya ini loh, orangnya gimana, cantik nggak, baik nggak, baik kok, cantik kok, coba aja tak gituin kan. Kadang kayak gitu ya. Mungkin ada juga yang nggak tahu, ada yang itu sama itu apa enggak juga saya kurang tahu kayak. Terus ada yang anak masih kecil itu apa ya, pokoknya itu mereka nggak ada kepura-puraan, senyumnya itu tetap lebar biarpun fisiknya kurang, tapi kayak kecerdasan, kecerdasannya ada yang lebih pintar dari orang normal itu banyak di situ. Itu maksudnya itu kadang ada kali apa perkalian dianya itu langsung nyaut ya, ada pokoknya itu. Ada yang cerdas banget, namanya manusia mah ya, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang tinggi otaknya mah ya ya kayak gitu. Maksudnya ya kayak gitulah ibarat kata. Ada yang pas itu ada yang ngomong, mbak saya entarnya masuk TV loh, saya udah syuting, di syuting di stasiun mana tak gitu, stasiun sini, ntar jangan lupa ditonton ya. Iya kapan, ntar kabari ya kalau udah di launching. Saya kayak gitu, launching kayaknya launching, iya tak kabarin kayak gitu ha. Pokoknya itu semangat luar biasa. Terus yang tak ingat itu namanya saya tinggal di apartemen ya, namanya kayak orang oon ngeliat bawah itu kayaknya bagus banget kayak gitu. Namanya orang katro ya, kadang ya pertama itu tak liatin cara mencetnya, naik lift turun lift itu kayak gimana, namanya juga belum tahu ya kayak gitu ya. Pas ada kejadian yang sangat luar biasa dulu itu pas saya di mana ya, di itu di tempat terapiin anak saya, anak majikanku, anak saya lah gitu aja, terapiin anak asuh saya. Katanya di Marit itu lagi bom bunuh diri kayak gitu ya. Jadinya kan
di TV kan udah diliatin katanya tuh tempat kamu siapa yang deket sama ini, ntar dari itu nggak bisa, nggak ada apa, nggak ada taksi, nggak ada apa kayak gitu ya. Jadinya pas kejadian itu untung ada majikan cewek saya uh, pas di situ. Jadinya kan namanya alat terapi kan berat, tangan kaki itu kan berat, besi semua ya. Jadinya tas khusus buat barang itu, belum gendongnya anaknya ya agak agak berat kayak gitu, soalnya anaknya berisi, tahu juga belum bisa jalan, jadinya kan kayaknya berat. Seumuran berapa, pokoknya kelas 1 SD lah kayaknya mah, jadinya agak berat kayak gitu. Untungnya ada majikan saya, jadinya kita gantian, ntar dia yang gendong alat beratnya, saya yang gendong anaknya, atau enggak dia yang gendong anaknya, saya yang gendong peralatan alat buat terapi kayak itu. Jadinya dari mana itu, dari tempat terapi nyampe Fatmawati itu turun dari taksi, habis dari Fatmawati nyampe apartemen kita jalan kaki, soalnya udah dicegat sama polisi, apa kendaraan dimanapun nggak boleh masuk ya. Jadinya ya mau nggak mau saya sama majikan saya jalan kaki kayak gitu ya, ngelewatin gedebus Australia juga kayak gitu. Jadinya saya agak ngerti, oh ini yang namanya gedebus Australia, tapi cuma tahu di luarnya, nggak tahu di dalamnya kayak gimana kayak gitu ya. Namanya juga ya begitu, nggak taunya giliran tak lihat itu apa ya, eh, bekas itu apa, bekas bom-bomannya itu, samping-sampingnya ada yang kena kayak kaca pecah semua, gedung-gedung yang segitu bagusnya itu aduh luluh lantah, berantakan kayak gimana, pokoknya hancur, Mina hancur, pokoknya ngeri. Nggak di satu tempat itu, di sebelahnya, gedung sebelahnya juga ada ya kena. Pokoknya ada beberapa gedung yang tinggi-tinggi yang kacanya pada pecah kayak gitulah. Pokoknya itu ngeri 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 banget. Terus bekas darahnya itu juga berceceran di mana-mana kayak gitu, ada bekas-bekasnya kan kelihatan kayak gitu. Jadinya ya saya nyampe di apartemen itu kurang lebih jalan kaki kalau enggak mah 2 jam, atau enggak 2 jam lebih kayaknya ya. Jadinya pas saya kerja di situ itu jarang makan nasi, soalnya apa, majikan saya makannya jarang nasi. Jadinya namanya saya orang apa, biasa makan nasi, nggak makan nasi itu kayaknya kurang kurang kenyang gitu aja, hawanya itu pengen makan aja, makan dikit entar bentar lagi itu lapar lagi kayak biasa. Biasa namanya orang doyan makan, gimana lagi. Terus makannya itu biasanya sayanya itu kayak orang kaya kayak gitu. Makanya itu di pasar festival tempatku kan, kalau pasar festival kan agak masuk gitu kan, tempat majikanku maksudnya, sama tempat majikanku kan pasar festival itu agak masuk kayak gitu kan apartemennya ya. Jadinya saya sama majikan sering beli makan di itu apa, di pasar festival itu kan biasanya beli Kentucky, kalau nggak beli hamburger, beli kentang kayak gitu. Jadinya saya pertama kali ngerasain makan hamburger tiap sebulan itu, makanya hamburger Kentucky, jarang makan nasi kayaknya itu gimana kayak gitu. Giliran saya kerja di situ cuma 1 bulan, giliran pulang-pulang ke tempat mak saya kayak setahun nggak pernah makan. Jadinya saya makan nasi sama sambal gitu doang, nambah 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 terus. Jadinya kayak orang kalap, kayak orang kesurupan kayak gitulah. Jadinya saya kerjanya di situ cuma 1 bulan kayak gitu ya. uh, uh, ya udah itu aja ya cerita saya. Bisa diambil dari kesimpulan cerita saya, apa ya, jangan terlalu apa memandang orang lain, ibarat kata kamu itu loh siapa, itu siapa, maksudnya
lihatlah mereka yang mempunyai kebutuhan khusus aja semangatnya tinggi, mereka tetap senyum, tetap tegar biarpun dengan kekurangan mereka. Pokoknya semangatnya luar biasa. Seenggak-enggaknya kamu yang orang normal, ambillah dari semangat mereka yang begitu besar, begitu luar biasa, begitu kuat, begitu tegar. Mereka lo bisa, kamu yang normal kenapa nggak bisa gitu ya. Eh, Cukup sekian itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung perasaan teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.